tanpa monetisasi tetap bisa gajian loh. Gimana caranya? Langsung aja kita bahas cara aman buat dapetin cuan dari berbagai platform. Terutama sih Facebook ini. Langsung aja kita bahas gajian dari Facebook bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Karena nih ya tadi pagi tuh ada sedikit trouble ya. Selain handphonenya metong, ternyata tuh ada rambut yang melambai-lambai. Jadi makanya aku hapus ya. Nah ini sebelumnya nih ya, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya nih kan ada nih yang masih takut ya. Kan ada nih yang masih takut buat sebar link affiliate karena takut pelanggaran kan. Tapi kalau menurut aku sih faktanya itu tidak masalah. Tapi ada beberapa pasti ada yang takut dong. Nah, teman-teman sebenarnya misalnya teman-teman nih walaupun tidak affiliate pengen jualan, teman-teman bisa kok. Caranya itu sebenarnya akun profil pun bisa ada anakannya atau ada turunannya. Nih, misalnya nih ya, akun ini sebenarnya juga ada halamannya, juga ada anakannya, dan anakannya ini seperti akun profil biasa ya. Dia itu kayak berteman dengan siapa aja. Jadi teman-teman itu misalnya nih akun indukannya ini kan Feni Kurniasari. Nah, ini akun anakan ini bisa teman-teman branding sebagai teman-teman misalnya jualan kue nih ya. Misalnya teman-teman akunnya yang utama teman-teman ngevlog tentang masak. Nah, sebenarnya terus teman-teman nih sebenarnya dulu nih teman-teman jualan produk bayi nih atau jualan skincare. Nah, kan itu beda kan? Itu beda kayak beda algoritmanya, beda penontonnya kan. Nah, teman-teman bisa banget tanpa harus bikin akun baru, teman-teman tuh bisa banget tinggal turunin aja nih, bikin akun di bawah akun profil kalian. Jadi emailnya sama, nomor infonya sama, tetapi algoritmanya beda. Dan ini aku gunain biasanya ini temen-temennya itu dari daerah aku aja, karena ini kan jualan parcel kan. Nah, ini temennya itu pengennya kedepannya nanti bakalan daerah sekitaran Kendal aja nih yang biasa aku jangkau. Kayak dulu kan ya lumayan banget kan, misalnya 1 bulan itu bisa netes 100 pieces parcel kayak gitu kan. Jadi akunnya Feni Kurniasari ini tetap bisa cuan dari affiliate ataupun dari iklan. Nah, seperti itu ya. Untuk pembahasannya bakalan panjang banget, makanya aku bakalan bikin step-stepnya gimana sih caranya cuan teman-teman. Karena ibu rumah tangga ya, pastinya tuh harus bisa kita menghasilkan duit, tapi jangan sampai nih kita tuh jadi kayak berubah profesinya. Jadilah seperti ibu pada umumnya, tapi ada plusnya, bercuan dari sosmed misalnya ya, kayak gitu. Jadi jangan terlalu diforsir, kalian harus bikin konten bertubi-tubi, bahkan sampai anaknya kelaparan, suaminya sampai kurang perhatian kayak gitu-gitu ya, jangan sampai, naudzubillah ya. Nah, teman-teman, pertama nih ya, teman-teman ketika pengen konten, baik itu jualan, baik itu teman-teman pengen dapetin monetize, teman-teman itu pertama nih ya, tentukan dulu nih, kamu itu pengen nyasak orang kayak gimana. Misalnya nih, kalau misalnya aku konten kreator nanam nih ya, nanam berkebun kecil kayak gitu kan, aku juga suka nanam-nanam gitu ya. Nah, berarti kan ya, pertama nih karena aku suka itu, jadi bakalan have fun, maksudnya bakalan suka-suka aja, walaupun itu mau dikontenin atau enggak, aku ngelakuin itu kan. Nah, seperti itu ya, teman-teman harus cari topik yang teman-teman suka kalau bisa. Oke, nah itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman harus nyari siapa sih yang bakalan nontonin video kamu. Nah, yang kedua ini target market, namanya niche ya. Jadi niche itu bisa dikategorikan siapa sih target audiens kamu kayak gitu ya. Jadi ketika teman-teman ngonten sesuatu yang random pun, kalau niche-nya, targetnya masih sama, itu sebenarnya masih bisa masuk satu komunitas. Makanya ada yang namanya mini vlog, itu sebenarnya satu niche, yaitu ibu-ibu niche-nya, target marketnya ibu-ibu. Udah tahu kan? Sekarang udah tahu ya, yang namanya niche dan tema itu sedikit mirip tapi sebenarnya beda. Nah, lanjut lagi, misalnya nih aku udah nentu ini, aku bakalan konten berkebun. Nah, kenapa kalau akun kecil atau akun baru mulai itu harus nentuin niche? Karena nih ya, algoritmanya Facebook ini standar komunitas ya, ada yang namanya standar komunitas. Jadi tuh mereka tuh pengennya satu komunitas tuh bisa ngumpul di suatu wadah yang sama. Dengan tujuan apa? Ketika suatu komunitas berkumpul di suatu wadah yang sama, otomatis kan mereka suka, mereka senang, otomatis berlama-lama kan. Jadi kayak have fun, kayak suka pengen bukain Facebook terus karena asik gitu loh, maksudnya asik kumpul satu dengan kesukaan, berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi kan enak ya. Jadi makanya tuh teman-teman kalau pengen menjadi konten kreator, teman-teman harus tentuin dulu nih, kamu mau konten apa
yang nonton siapa. Udah ya, 2 poin itu pertama. Nah, kalau udah nih, teman-teman kalau habis ngonten, awal ngonten kan nggak tahu nih, ketika teman-teman pengen ngonten ke monetize, itu kan pasti ada tangganya kan. Misalnya pertama monet bintang dulu, nanti monet bintang dulu, atau sebelum monet bintang nih ada reels dulu. Nah, ketika teman-teman pengen terjun konten, teman-teman harus patuhi 3 hal ya. Baik teman-teman pengen konten ataupun teman-teman pengen jualan, kalau akunnya pengen berkembang atau direkomendasikan, teman-teman tuh harus patuhi pertama standar komunitas, standar konten, dan standar kebijakan partner. Nah, ini semua udah pernah aku bahas tapi dulu-dulu ya, karena terkadang nih ya peraturan itu berubah-ubah. Jadi makanya ini kalau teman-teman nonton video yang dulu kadang udah nggak relevan sama peraturan yang sekarang. Makanya aku upgrade terus kan. Nah, lanjut lagi, misalnya nih udah tahu target marketnya siapa, yang nonton siapa, kan enak ya. Nah, nanti misalnya nih aku bikin konten kebun, berarti nih yang bakalan nonton misalnya seperti aku, ibu-ibu suka berkebun. Nah, value yang kalian tampilkan di konten kalian kalau bisa, karena kita bukan artis ya, jangan ngasal. Misalnya nih teman-teman sambil asah kemampuan kalian ya dalam berkonten, teman-teman tuh harus konsisten. Nah, konsisten ini teman-teman tuh misalnya karena kita harus bagi waktu ya, diusahakan misalnya 1 kali 1 hari bikin reels lah, itu minimal ya. Atau kalau misalnya enggak banget, enggak ada waktu banget, teman-teman bisa banget nih bikin caption ya, bikin caption yang menarik. Jadi ketika konten kalian berupa teks itu direkomendasikan ke akun yang lain, maka itu bakalan ngasih follower atau minimal ngasih interaksi orang yang lihat, baik itu like, baik itu komentar kayak gitu ya. Jadi itu nggak ngasal upload apapun di-upload. Kalau bisa itu harus mempunyai nilai. Kenapa aku harus nonton video kamu? Kenapa aku harus nongkrong di akun kamu kayak gitu ya. Kecuali teman-teman udah followernya besar, teman-teman boleh mau ngasal apa aja, itu udah ada fanbase-nya, udah ada yang suka. Kayak artis-artis itu ya, misalnya dia live sambil ngapa-ngapain aja pasti ada yang nonton. Beda kalau dengan akun baru branding, itu pasti sepi, bahkan rawan di skip kalau tidak ada value-nya atau kalau tidak ada nilainya bagi orang lain. Nah, teman-teman misalnya nih teman-teman pengen ngonten itu kan tadi ya. Nah, misalnya teman-teman nanam cabai kan, nanam cabai itu teman-teman bisa kasih link affiliate produk yang kalian pakai nih. Misalnya teman-teman kasih di mana teman-teman beli cabainya atau bibitnya, teman-teman bisa kasih link affiliate-nya kayak gitu. Misalnya alat-alatnya ada sekop, ada pupuk kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa kasih link, tapi jangan barbar. Kalau teman-teman ingin monetize ya, jadi kayak jangan terlalu sering lah kalau menurut aku, karena kalau terlalu sering orang itu juga kayak bosen gitu loh, ngapain sih ini jualan-jualan terus. Nah, teman-teman kadang itu di selang-seling gitu ya, kadang teman-teman tuh ngasih tips, misalnya nih bikin POC atau bikin pupuk sendiri tanpa harus beli misalnya nih ya. Terus teman-teman bikin dari nasi bekas atau dari apa namanya ini, sayuran-sayuran ini aku juga mau bikin sayuran bekas kayak gitu. Teman-teman kasih aja value-nya, nanti kan ada orang misalnya tidak semua orang itu pengen ngeluarin uang kan. Nah, teman-teman mereka bisa nonton video kalian, jadi target marketnya itu sama, tapi kan kegiatan mereka itu kan beda, maksudnya keinginan mereka itu beda. Ada yang pengen gak ribet, jadi langsung aja pas kalian sebar link mereka langsung beli. Ada yang pengen ngirit, nah teman-teman bisa nih kasih yang gratisan kayak gitu ya. Jadi misalnya bikin pupuk sendiri tanpa harus 0 rupiah misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi itu keuntungannya buat mereka dapat informasi, dan buat kita mereka nonton, jadi jam tayangnya nambah. Bagi yang belum monet kan, bagi yang udah monet maka kan ada iklannya, ada videonya, itu ada kinerjanya, jadi itu nanti bisa nambahin dolar kalian kayak gitu ya. Udah paham kan gimana cara ngonten sekali menyelam sambil minum susu. Nah, untuk teman-teman yang pengen monetize sambil ada iklan, ada endorse, monetize itu kan double ya, cuannya itu double. Tapi teman-teman harus ada sesuatu yang diperhatikan nih supaya bisa cuan dari ketiga jalur ini. Dan apa itu?